Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 0801112822270062. Materi algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 dari tugas yang telah diberikan, yaitu dengan soal berapa luaran pseudocode berikut jika nilai A, B, C, dan D berturut-turut adalah 2, 3, 4, 0, 0, dan berapa luaran jika nilai A, B, C, D, dan D berturut-turut adalah 50, 10, 2, dan 10. Buatlah flowchart dan codingan dalam bahasa C++. Pertama, di sini ini merupakan pseudocode yang sudah ada yang pada soal ya. Ini dapat kita lihat ini pseudocode seperti biasa, yaitu yang diawali dengan begin untuk mengawali sebuah pemrograman. Kemudian kita deklarasikan variabelnya, variabel A, B, C, dan D dengan tipe data integer. Kemudian kita input atau kita baca read variabel A, baca variabel A atau input variabel A. Kemudian read B, input variabel B, variabel C, dan variabel D. Kemudian kita menggunakan pernyataan perulangan while A lebih besar dari B, do begin, berarti dia akan ada pernyataan di dalam pernyataan. A sama dengan A min B, C sama dengan C plus 1, D sama dengan D plus B. And do, di sini kita akan melakukan, ini artinya mengakhiri sebuah melakukan dari perulangan and while, do while. Kemudian ketika nilainya sudah tidak memenuhi A lebih dari B, ketika A lebih dari B itu bernilai salah, maka kita akan mencetak nilai dari C dan D. Penjelasannya yaitu di sini, pertama kita akan menginputkan jika inputannya yaitu A sama dengan 23, B sama dengan 4, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Kita lihat dulu. Tadi while-nya yaitu ketika A lebih besar dari B, kita lihat nilai A yaitu 23. 23 ini apakah lebih besar dari 4? Kalau benar, kita akan melanjutkan proses. A sama dengan 23 dikurangi 4 sama dengan 19. Di sini lihat dari ininya, proses tadi. A sama dengan A min B, C sama dengan C plus 1, D sama dengan D plus B. C sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1, D sama dengan 0 plus 4 sama dengan 4. Kita cek jika 19 lebih besar dari 4 adalah benar, maka kita lanjut prosesnya sampai pernyataan itu bernilai salah. Di sini pernyataan bernilai salah ketika A sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3, C sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5, D sama dengan 16 plus 4 sama dengan 20. Kita lihat nilai A tadi 3, nilai B itu 4. Kita cek apakah 3 itu lebih besar dari 4. Jika tidak, karena 3 itu tidak lebih besar dari 4, jadi pernyataan akan bernilai salah. Jadi untuk outputnya kita akan mencetak nilai dari C dan D yaitu 5 dan 20. Begitupun dengan inputan A sama dengan 50, B sama dengan 10, C sama dengan 2, dan D sama dengan 10. Kita lihat dulu ketika A lebih besar dari B, nilai A tadi 50 dan nilai B itu 10. Kita cek apakah 50 itu lebih besar dari 10. Jika iya atau benar, maka kita akan melanjutkan proses. A sama dengan 50 dikurang 10 sama dengan 40, C sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3, D sama dengan 10 plus 10 sama dengan 20. Ini akan berlangsung sampai pernyataan akan bernilai salah. Jika A lebih besar B itu salah, berarti kita akan mencetak variabel yang telah ditentukan. Ketika ini A sama dengan 20 min 10 sama dengan 10, C sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6, D sama dengan 40 plus 10 sama dengan 50. Kita lihat A-nya bernilai 10 dan B-nya tadi juga bernilai 10. Kita lihat A, kita lakukan pengecekan jika A itu lebih besar dari B, dia benar. Ketika A itu lebih kecil atau sama dengan B, itu berarti salah. Di sini nilai A itu lebih besar dari B. Ketika A lebih besar dari B, akan tetapi saat melakukan perulangan nilai A di sini 10, nilai B 10, berarti dia sama dengan A tidak lebih besar dari B. Jadi pernyataan akan stop di sini dan akan mencetak nilai C dan D yaitu 6 dan 50.
Kemudian akan kita lanjut eh, ke bagian flowchart dari soal nomor 2. Ini merupakan flowchart dari soal nomor 2 sama seperti sebelumnya, sama seperti semuanya ya. Semua program itu akan diawali dengan terminator untuk mengawali sebuah pemrograman, kemudian dihubungkan dengan simbol arus, kemudian simbol jajar genjang untuk menginputkan variabel yang tadi kita input yaitu variabel A, B, C, dan D. Kemudian kita masuk ke percabangan. Simbol percabangan atau decision yaitu A lebih besar dari B. Jika ya, maka dia akan mencetak A sama dengan A plus B, C sama dengan C plus 1, D sama dengan D plus B. Di sini akan melakukan perulangan. Jika ini bernilai benar, maka dia akan mengecek lagi ke A lebih besar dari B. Sampai dia akan bernilai salah. Jika tidak, maka dia akan mencetak C dan D. Kemudian akan diakhiri dengan N. Ini merupakan uh, flowchart dari soal nomor 2. Kita akan ke bagian coding dari soal nomor 2. Coding. Baiklah, ini merupakan codingan dari soal nomor 2. Sama seperti semua pemrograman. Kalau membuat pemrograman itu diawali dengan struktur umum atau kerangka umum ini. 3 baris paling awal, yaitu expect include IOStream using namespace std in mind. Di sini include IOStream berarti dia akan menggunakan file header IOStream. Kita akan menggunakan file seperti cin, cout, and line. Kemudian using namespace std berarti kita akan memberitahukan kepada compiler agar kita menggunakan namespace std tanpa harus memanggilnya secara terus-menerus. Kemudian in mind. Kemudian ini ada tanda buka kurung kurawal untuk mengawali sebuah pemrograman atau memulai. Kemudian kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan yaitu A, B, C, dan D dengan tipe data integer. Kemudian kita cout atau kita cetak tulis variabel di layar yaitu A sama dengan inputan cin itu variabel A. Cout B sama dengan cin inputan variabel B sampai dengan cout D dengan inputan variabel D. Kita melakukan pernyataan perulangan while di mana A lebih besar dari B. Kemudian di sini kita akan memasukkan prosesnya, yaitu A sama dengan A min B, C sama dengan C plus 1, D sama dengan D plus B. Kemudian ketika ini sudah tidak, ketika programnya sudah tidak jalan, sudah bernilai salah ketika A tidak benar kalau dia lebih besar dari B, maka dia akan mencetak cout dengan hasil inputan C dan D, kemudian di endline agar enter atau kursornya dibuat ke bawah. Baiklah, ini merupakan penjelasan saya mengenai soal nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.